Pemerintah Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas Satgas Desa pada hari Kamis 1 April 2021. Satgas Desa merupakan bagian dari relawan desa lawan COVID-19. Peserta menerima pelatihan tentang penanganan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Hadir dalam kegiatan ini, Camat Bandung, Kapolsek Bandung, dan Ramil Bandung yang diwakili Babinsa, narasumber dari UPT Puskesmas Bandung. Kepala Desa Gandong Susanto SPD dalam sambutannya mengatakan pelatihan ini sangat diperlukan untuk memberi kepastian siapa yang boleh menangani jenazah jika ada warga meninggal dunia karena COVID-19. Sehingga jenazah bisa secepatnya ditangani oleh relawan Satgas Desa dengan aman tanpa harus menunggu lama mendatangkan relawan dari luar desa. Ia berharap 10 relawan yang dilatih nantinya bisa membantu pemerintah Desa Gandong dan warga masyarakat Desa Gandong pada umumnya. Namun dalam bertugas relawan Satgas Desa tetap koordinasi dengan gugus tugas COVID-19. Acara simulasi pemulasaran dan pemakaman jenazah ini sedianya kami laksanakan di bulan Maret, Pak Camat. Raten di bulan Maret kemarin pada waktu kami mengajukan ke Bukabus itu bertepatan dengan desa yang lain, mulai tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 itu bersamaan dengan desa yang lain, sehingga karena kami mengajukan yang paling akhir, jadi kami juga mengalah sehingga baru bisa kami rasakan pada hari ini. Mudah-mudahan tim relawan yang tergolong ini nantinya bisa membantu, utamanya kepada kami pemerintah desa, umumnya kepada semua warga masyarakat yang ada di Desa Gandong. Sementara itu, Camat Bandung Suhartono AP berharap kepada Kepala Desa Gandong agar lebih maksimal dalam berpartisipasi kelancaran pelaksanaan protokol kesehatan di desanya. Selain itu, agar Kepala Desa mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan relawan. Pembentukan Satgas ini bukan pembentukan ya, ini pemberian bekal. Pembentukannya sudah lama. Pemberian bekal Satgas COVID dalam rangka ini khususnya mungkin kaitan dengan pemulasaran jenazah maupun di pemakaman ini. Sebenarnya ini ada untuk antisipasi, jaga nih supaya masyarakat ada pemahaman. Piye to lek orang yang meninggal dengan konfirmasi carane pemulasarane piye. Itu butuh pengetahuan, karena lek ndak ada pengetahuan ya wedi. Nah, kalau takut itu siapa yang mempengen? Karena selama ini kan mungkin pemulasaran di rumah sakit yang standar jelas. Itu ini jaga nih apabila kalau misalnya ada yang mungkin mendekati seperti itu, kan seperti tadi. Terus kemudian jadi ini kita ambilkan mainframe supaya Satgas ben tatak bekal memang ilmu ya. Nah kemudian sinergisnya ke depan tentunya ini tidak hanya sekali ini Mas, artinya mungkin ya saya tidak tahu jadwalnya desa secara formal mungkin sekali ini, tapi sinergi terus dengan Puskesmas. Oh gitu. Iya, sinergi terus karena selama ini begitu misalkan ada warga dan konfirmasi kan dia mesti ketemu. Jadi transfer informasi, transfer pengetahuan tidak hanya secara formal saja, tapi suatu ketika juga sambung sinambung karena kita connect langsung kaitan dengan penanganan COVID ini dengan Puskesmas, dengan yang lain komunikasi terus. Jadi tidak bisa komunikasi hanya pemerintah sekali, tidak bisa sambil jalan. Memang kalau wis mlaku kadang kalau roh. Selanjutnya, narasumber dari UPT Puskesmas Bandung menyampaikan tata cara dan hal-hal yang berkaitan dengan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Menurutnya, penanganan jenazah COVID-19 berbeda dengan jenazah pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas, relawan harus paham, karena ada penyakit menular yang ada di jenazah dan sekelilingnya. Selain pelatihan teori, peserta nanti langsung diarahkan ke tempat praktek. Nanti jangan-jangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nanti akan dipandu. Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa menjelaskan latar belakang pelatihan relawan Satgas Desa. Pelatihan ini dianggarkan dari dana desa tahun 2021. Perlu kami sampaikan bahwasanya pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 April
2021 kami pemerintah desa menggelar pelatihan simulasi terkait dengan penanganan, pemulasaran, dan pemakaman jenazah. Hal ini kami laksanakan ini karena pengalaman yang terjadi beberapa bulan yang lalu, bahwasanya di desa kami itu ada warga yang terpapar COVID-19 sampai dengan meninggal dunia. Dan pada waktu itu belum ada tim relawan yang menangani. Jadi kami mengambil atau minta bantuan dari tim relawan dari luar, yang mana tim relawan itu menggunakan anggaran yang cukup besar. Jadi kalau terjadi yang menimpa itu warga yang kurang mampu khususnya, itu sangat terbebani kalau kita meminta bantuan dari tim relawan dari luar. Untuk itulah dengan dasar itu kami pada hari ini melakukan simulasi pemulasaran jenazah, sekaligus terbentuk tim yang menangani hal itu dengan tujuan dan maksud supaya bila mana terjadi seperti hal yang kemarin itu, kami di desa siap untuk membantu bagi warga yang terpapar COVID-19 sampai dengan meninggal dunia. Tapi harapan kami, meskipun sudah terbentuk tim relawan, harapan kami pemerintah desa bahwasanya warga tidak terjadi seperti hal yang kemarin itu. Jadi aman-aman saja. Tidak ada yang terpapar COVID-19 sampai dengan meninggal dunia. Itu harapan kami. Tapi kita tetap mengantisipasi adanya hal itu. Maka dari itu kami bentuk tim relawan yang saat ini sedang mengadakan simulasi pemulasaran jenazah. Dan pembiayaannya terkait dengan pelatihan ini kami menggunakan anggaran dari dana desa yang mana sudah diatur penggunaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepada pemerintah daerah, karena petugas tim relawan ini harus benar-benar sehat, jadi tolong untuk vaksinasi terkait dengan petugas kami ataupun bagi warga masyarakat kami segera diberikan sehingga mempunyai kekebalan yang lebih, sehingga kemantapan daripada petugas itu lebih percaya diri. Tim relawan itu ada 10, itu sudah meliputi satu desa. Jadi siapapun nanti yang terjadi sampai meninggal dunia terkait dengan COVID-19, meskipun di dusun lain, karena ada 3 kadusunan mas ini, ada Mendong, Orosipo, Banjang, dan ini petugasnya kan ada 2 dusun. Mungkin di Banjang terjadi hal seperti itu, ya ini tetap kita gunakan sampai di dusun Banjang. Jadi wilayahnya 1 desa, lingkupannya, cakupannya 1 desa. Bila mana terjadi hal seperti itu, meskipun secara mendadak kami sudah siap untuk semua kelengkapannya, termasuk APD, semuanya sudah ada, dan juga terkait dengan hal yang lain sudah kami siapkan. Memang untuk tim relawan ini terkait dengan anggaran itu sangat terbatas karena di situ kan tidak diperbolehkan untuk memberikan honor. Tapi kami pun juga nanti berusaha semaksimal mungkin agar beliaunya itu karena membantu kami, membantu semua warga masyarakat, kami juga tetap berusaha. Nanti pelatihannya kita tambah lagi atau mungkin dengan cara yang lain. Yang penting kita sesuai dengan prosedur yang ada. Dari Tulung Agung, Hasim J, CNTV News melaporkan.
melakukan semprot dulu. Semprot, setelah disemprot berarti terus jenazahnya dipindah dari rumah ke tempat untuk memandikan jenazah. Oke. Bagian kaki. Untuk bagian yang di atas nanti tangannya nanti yang satu ada di belakang leher. Nah, kemudian tangan yang satunya di belakang punggung. Untuk orang yang ada di tengah nanti tangannya di atas pinggang, kemudian tangan yang satunya di bawah bokong. Terus untuk yang terakhir itu di bawah tungkai dari jenazah. Sama proses memudahkan menyemprot jenazah dan sekitarnya, kemudian ganti menyemprot tempat yang akan memandikan. Tempat untuk dimandikan nanti disemprot dulu. Satunya kembali ke posisi masing-masing. Nah, seperti ini. Ini di pinggang. Posisinya nanti ini ya. Oke, agak sini, jadi sambil tangan ujung jari kita begini. Nah, pada waktu tadi kan ada biasanya ditutupi selimut atau jarit. Nah, untuk selimutnya misalkan kalau mau dipakai lagi, dimasukkan ke bak yang bersih larutan sistem. Adapun tadi kan mandikan jenazah dengan menular dan tidaknya di sini. Setelah jenazah ditempatkan di tempat dimandikan, kemudian diguyur larutan desinfektan 1:9. Jadi nanti tugasnya yang memandikan itu mengguyur jenazah dengan larutan desinfektan. Diamkan maksimal 15 menit. Sampai 15 menit, kemudian jenazah ditutup lagi. Kan kerasupan kalau tidak ditutup itu bisa ditutup. Setelah diguyur desinfektan 1:9, kemudian didiamkan selama 15 menit. Proses untuk membunuh virus atau bakteri yang ada di dalam jenazah. Setelah 15 menit, proses memandikan jenazah pada umumnya bisa dilakukan dengan sabun, kemudian kotoran-kotoran dikeluarkan, itu sudah insya Allah sudah tidak menular. Nanti bila ada kotoran yang keluar, petugas semprot langsung memberikan desinfektan dengan disemprot seperti itu. Ya paham ya? Jadi setelah 15 menit jenazah didiamkan, kemudian dimandikan seperti jenazah pada umumnya. Misalkan hari ketiga dari teman-teman Satgas Covid ini tidak ada Pak Mudinnya, biasanya kan yang mengarahkan itu kan Pak Mudin. Nanti Pak Mudin bisa sebagai pemandu. Oh ini saya disinfektan. Nanti biasanya warga itu ikut. Ini karena pasiennya menular, biasanya kan berhenti katakanlah melindungi diri, kan biasanya tidak mau. Boleh ikut tapi itu tadi memakai jas hujan minimal, kemudian sarung tangan, masker pelindung wajah seperti itu. Setelah dikeringkan kemudian dipindah ke tempat untuk proses mengkapani. Sebelumnya tadi di sana kan sudah disiapkan. Terus nanti pada ujung-ujungnya nanti dipegang seperti ini. Ini satu, sana satu, yang tengah sini sebagai komando posisi yang ada di atas. Misalkan mau dibawa ke sana, berarti yang memberikan komando nanti yang paling ujung. Jangan semua memberikan arahan, nanti malah bingung. Satu orang aja misalkan sudah siap, oke, ini langsung dipakai. Anu itu juga bisa. Kan memberi komando. Posisinya tangannya di bawah terus seperti ini Pak. Nah, ini kan memberikan tahanan. Posisi nih satu di bawah.
Nah, jaritnya tadi kalau mau dipakai ulang ya bisa direndam di tong yang berisi desinfektan. Kalau sekali pakai bisa langsung dimasukkan ke dalam kresek warna kuning tadi. Nanti yang ngapani orang lain ataupun keluarga nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus istilahnya harus mengerti tugasnya masing-masing. Seperti itu. Nanti orang lain tidak boleh masuk. Kecuali kasus kecelakaan. Intinya lebah mayat itu mengikuti gaya gravitasi bumi karena air pasti akan turun ke bawah. Misalkan kalau meninggalnya posisinya seperti ini, nanti lebah mayat akan timbul di sekitaran sini. Katakanlah kalau posisi meninggalnya berdiri, otomatis lebah mayatnya nanti yang akan muncul juga pada ujung bawah kaki. Untuk tali pocongnya tidak usah ditali, nanti cukup diubel-ubel nalinya di plastik. Diubel-ubel sak kencengnya. Ini harusnya kan kalau ini tali seperti umumnya, tapi kalau yang sini dari tali, dari kaki ngoten nggih. Kalau kafannya animal. Ini proses lakbannya ini kudu bener-bener apa? Tujuan utamanya yang satu untuk keselamatan bagi petugas yang mengajar dan tidak menularkan ke orang lain, misalnya keluarga ada yang takziah. Setelah jenazah dimasukkan, kemudian dipeti, kemudian salah satu dari 5 ngomong ke Pak Mudin atau pihak keluarga kalau proses memandikan jenazah sudah selesai, jenazah boleh disalatkan, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dari teman yang bertugas untuk proses pemakaman. Itu juga pakai APD, Pak? Enggak, harus memakai APD, Pak. Oke. Kalau keluarga yang mau ikut, Pak? Keluarga mau ikut boleh pakai jas hujan, atau keluarga misalkan mau beli seperti ini juga tidak apa-apa. Khusus untuk pemakamannya, kalau mau dikasih. Pokoknya APD gitu ya, modelnya gimana terserah punya APD gitu. Iya, saja. Sang kresek. Taksi. Oke. Udah boleh dilepas ya. Sudah. Sebelumnya disemprot, semprot tenanan ini. Nah, seperti ini. Ketiak. Ketiak. Aku diraih langsung. Terus kemudian balik arah. Daplang malih, Pak. Daplang. Nah, wis itu Nah, seperti ini. Terus kemudian semua misalkan kalau mau ganti APD prosesnya seperti itu. Kaca pelindung untuk plastiknya dibuat di kresek warna kuning. Terus untuk gagangnya, Oke, bisa diambil lagi, dikeringkan, dipakai ini masih bersih. Oke, setelah kaca pelindung Di sini, kayak neng kono, terus ininya di sini, Pak. Nanti bisa diambil lagi, dikeringkan. ini dibuang. Pertama ujungnya ini, Pak, yang belum seperti ini. Cara lepasnya nggak tadi? Cara satu ya, Pak, ya. Terus ini tangannya megang. Nah, dilepas, tangannya megang. Dan setelah itu tangan masukkan. Tangannya yang kiri dan Ini sama ya? sarung tangan. atau di kresek. Setelah itu dimasukkan Saya ini bicara dengan Paknya ini. dimasukkan di Dimasukkan ke tong sini, Pak. tong disinfektan. Sudah dipakai. Sepatunya langsung disemprot atau mboten mau? Oh, enggak usah. Sudah kan sudah semprot. APD nggak boleh kacamata, cuma APD tok. APD tok. Itu nanti terakhir untuk kacamatanya. APD dilepas. Kalem, sepatu kalem, suka kok. Langsung masuk kresek. Belum Lepasnya belum keluar. Ini lepasnya gini, Pak. Ini dipegang, ujungnya dipegang, kemudian diginikan. Tuh, benar. Teorinya benar memang. Terus ini kan bagian yang luar menjadi di dalam. Ini langsung dicekel ngeten, terus diplek nih tangan sisi.
tangan sisi di Sana eling. pot, nah seperti itu, nah akhirnya kan masuk jadi satu, tidak menyita 4.